Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 SIBA akan mempresentasikan mengenai final project proposal kami, yaitu Story Plan Student Financial Planner. Baik, di sini ada anggota tim kami. Yang pertama ada Tasya, kemudian saya Hafiz, kemudian ada Dewa dan juga Ivan. Oke, yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan. Oke, next. Lalu ada latar belakang. Pada latar belakang ini kita bisa menjelaskan kehidupan mahasiswa penuh dengan tantangan, terutama dalam pengelolaan keuangan. Perusahaan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber pendapatan, kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, dan tingginya biaya hidup. Mahasiswa baru hidup sendiri dengan kesulitan merencanakan dan mengelola keuangan pribadi mereka. Eh, Lalu tantangan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja akademis, mendorong bahwa mahasiswa mengambil tindakan ekstrem seperti pinjaman atau bekerja berlebihan. Menurut survei dari Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, banyak mahasiswa menggunakan uang tanpa perencanaan atau biasa mereka menghabiskan dengan kegiatan FOMO, sehingga kebanyakan dari mereka tidak memiliki tabungan. Dalam era digital, solusi seperti Stuviplan hadir untuk membantu mahasiswa dalam mengelola keuangan mereka dengan efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Stuviplan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana Stuviplan dapat menyediakan layanan Stuviplan Art Class serta produk stok plan blocks yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, bagaimana Stuviplan dapat memasarkan layanan Stuviplan Art Class dan produk Stuviplan Box. Oke, selanjutnya luaran yang diharapkan, di mana isinya yaitu usaha Stuviplan yang profitable dan berkelanjutan. Yang kedua, platform berupa website Stuviplan. Yang ketiga, laporan kemajuan. Dan yang keempat, laporan akhir. Lalu selanjutnya itu Untuk bab 2 yaitu gambaran umum rencana usaha. Berikut adalah visi dan misi dari usaha kami Stuviplan, yaitu pertama ada visi kita itu untuk menjadi platform terdepan dalam pengembangan potensi mahasiswa melalui pengalokasian dan pemberdayaan dana, menciptakan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing global. Untuk misinya sendiri yaitu pertama, kita dapat memberdayakan edukasi finansial kepada mahasiswa untuk mengelola uangnya dengan baik, lalu pengalokasian dana yang cerdas, dan yang ketiga dan inovasi berkelanjutan. Berikut gambaran produk dari usaha kami yaitu Stuviplan. Stuviplan merupakan inisiatif bisnis yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan keuangan yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam menyediakan platform inovatif berupa website. Stuviplan memungkinkan mahasiswa untuk mengelola uang mereka dengan lebih efektif dan cerdas. Stuviplan memungkinkan siswa untuk lebih fokus pada pendidikan mereka dan menghindari tekanan keuangan yang tidak perlu. Lalu untuk apa sih keunggulan produk kami? Yaitu pertama ada alokasi keuangan yang disesuaikan. Keunggulan utama adalah kemampuan produk untuk menghasilkan alokasi keuangan yang sesuai secara cerdas berdasarkan profil keuangan masing-masing. Lalu kemudahan untuk pengguna. Interface yang ramah menjadikan produk ini lebih mudah digunakan dibandingkan dengan interface aplikasi lainnya. Lalu ada pemantauan dan saran personal, di mana produk kami menyediakan pemantauan pengeluaran dan saran keuangan yang disesuaikan, memberikan dukungan aktif dalam manajemen keuangan pengguna. Baik, di sini ada analisis kami terhadap kompetitor. Jadi yang pertama mengenai menentukan anggaran.
baik kami maupun kompetitor itu semuanya ada. Kemudian pada konsultasi kriteria konsultasi via chat kami ada, sedangkan komputer lain tidak ada. Untuk fitur kustomisasi ada semua untuk kami maupun kompetitor. Kemudian terkait visualisasi kami itu membuat lengkap dengan infografis, sedangkan kompetitor itu hanya sederhana. Kemudian untuk aksesnya kami melalui website, sedangkan kompetitor melalui aplikasi. Selanjutnya untuk analisis model STP-nya, untuk positioning kami memposisikan diri sebagai website yang user friendly dan juga menyesuaikan diri dengan karakter dari usernya. Kemudian untuk segmentingnya kami untuk demografi yang pertama mahasiswi Indonesia, kemudian berusia 17 sampai 23 tahun. Untuk psikografisnya kami ingin mengelola keuangan menjadi lebih baik. Untuk targetingnya kami mentarget pada mahasiswa berusia 17 sampai 23 tahun di kota-kota besar di Indonesia yang kesulitan dalam mengelola keuangannya. Baik, selanjutnya terkait strategi pemasaran. Untuk produknya kami menekankan pada antarmuka Stuffy Plan yang ramah dengan pengguna dan juga dengan fitur-fitur yang mendukung. Untuk price-nya kami menawarkan paket berlangganan dengan harga yang terjangkau berdasarkan fitur yang digunakan. Kemudian untuk place-nya kami berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang relevan seperti universitas, organisasi mahasiswa, bahkan komunitas keuangan. Untuk di promotion-nya kami melakukan membuat konten yang menarik dan juga relevan sesuai dengan bidang keuangan. Oke, selanjutnya untuk keberlanjutan usaha dari Stuffy Plan sendiri, di tahun 2023 kami ingin mendevelop website Stuffy Plan. Selanjutnya di tahun 2024 membuka beta test untuk website Stuffy Plan. 2025 memiliki lebih dari 1.000 pengguna aktif, dan di 2026 kami menargetkan pertumbuhan pasar 30% per tahun, dan di 2027 telah memiliki user dari Asia Tenggara. Oke, untuk proyeksi keuangannya di sini pada tahun pertama user akan dibebaskan dari biaya perlangganan, dan biaya berlangganan akan diterapkan pada tahun kedua dan seterusnya. Nah, semua pengeluaran didasarkan pada proyeksi pengeluaran biaya server, termasuk maintenance dan biaya developing website, dan beban operasional, penggajian founder dan karyawan, hingga biaya pemasaran dan customer support. Baik, selanjutnya untuk rincian dari bisnis model Canvas dari Stuffy Plan sendiri bisa dilihat pada tabel berikut. Saya akan menjelaskan bab 3 atau metode pelaksanaan. Ini ada alur pelaksanaannya. Yang pertama ada empathize, ya empathize and find problem. Yang kedua itu ada ideate and prototype. Yang ketiga itu test and evaluate. Yang keempat itu promotion, dan yang kelima itu launch and develop. Oke, selanjutnya itu penjelasan detail tentang alur pelaksanaannya. Yang pertama itu empathize and find problems. Pada tahap pertama kami melakukan survei dan pencarian data secara online dan juga offline, seperti bertanya-tanya langsung kepada teman-teman di kampus untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa yang baru merasakan hidup mandiri atau menjadi anak kos. Selain itu kami juga mencari tahu permasalahan apa yang sering terjadi pada mahasiswa yang susah mengatur keuangannya. Lalu yang selanjutnya itu ada idea and prototype. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada, kami menciptakan Stuffy Plan sebagai website yang dapat membantu mahasiswa dalam mengatur keuangannya. Stuffy Plan memungkinkan mahasiswa untuk mengelola keuangan mereka secara efisien dan efektif dan cerdas. Lalu Stuffy Plan memungkinkan mahasiswa lebih fokus pada pendidikan mereka dan menghindari tekanan yang tidak perlu mereka terima, atau tekanan keuangan yang tidak perlu mereka terima. Lalu selanjutnya itu ada test and develop. Setelah melalui tahapan yang ideate and prototyping, kami akan melakukan user test secara internal dan juga kepada beberapa mahasiswa untuk melakukan evaluasi. Lalu ada promotion and partner search.
Tahapan selanjutnya adalah promosi yang bertujuan untuk menarik minat pelanggan yang lebih banyak dan luas dengan menarikkan teman-teman di kampus untuk mencoba website kami. Lalu ada launch and develop, yang dimana melakukan perilisan website secara resmi agar kami bisa melakukan user testing secepatnya dan dapat melakukan evaluasi berdasarkan feedback dari para pengguna dan inovasi internal tim. Untuk anggaran biayanya sendiri, kami menganggarkan dengan total 10 juta yang terbagi menjadi bahan habis pakai sebanyak 60%, yaitu 6 juta. Kemudian sewa dan jasa sebesar 1,5 juta. Kemudian ada transportasi sebesar 3 juta dan juga biaya lain-lain sebesar 1.500.000. Oke, selanjutnya untuk jadwal kegiatannya di sini dapat dilihat dari 4 bulan dan ada pembagian job desk dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.